Selamat pagi kelas 7. Pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang takson pada hewan maupun pada tumbuhan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Kita juga sudah membahas tentang manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi. Sampai saat ini sudah ditemukan 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Anggota kelompok Monera ini adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Berkembang biaknya dengan cara membelah diri, dan yang termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan genggang biru atau cyanobacteria. Kita akan lanjutkan ke kingdom yang kedua. Kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Protista ini sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Selnya ada yang bersel tunggal atau uniseluler, ada yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, Protista dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip tumbuhan. Di dalamnya termasuk alga atau ganggang. Dan kelompok yang ketiga adalah Protista mirip jamur. Kingdom ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Anggotanya adalah berbagai macam jamur yang seringkali kita temui. Cirinya adalah memiliki membran inti, kemudian dinding selnya terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Oleh karena itu hidupnya saprofit atau parasit untuk mendapatkan nutrisi atau makanan. Jamur ada yang uniseluler atau bersel satu, ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut dengan hifa. Kumpulan dari hifa disebut dengan miselium. Tubuh jamur disebut talus. Dan jamur ini berkembang biak dengan spora. Nah, ada simbiosis yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang, membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak ini disebut sebagai tumbuhan perintis. Kenapa? Karena dapat hidup di tempat yang makhluk hidup lain tidak bisa hidup. Contohnya adalah Usnea sp. Ya, kita akan lanjutkan ke kingdom yang keempat. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3. Kelompok yang pertama adalah lumut atau Bryophyta. Cirinya adalah belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, dan juga belum memiliki berkas pembuluh angkut. Oleh karena itu, akarnya disebut sebagai rhizoid. Fungsinya adalah untuk menempelkan tubuhnya pada substrat atau tempat hidupnya. Dan tumbuhan lumut ini biasa kita temukan di tempat-tempat yang lembab. Perkembangbiakannya terjadi pergiliran antara fase kawin dengan fase tidak kawin, yang kita kenal dengan metagenesis. Contohnya adalah lumut Marchantia dan lumut Anthoceros. Nah, kelompok kedua dari kingdom Plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Cirinya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan juga sudah memiliki berkas pembuluh angkut. Pada daun yang dewasa, terdapat sorus. Sorus ini merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Seperti pada lumut, tumbuhan paku juga mengalami pergiliran keturunan. Ya. Contohnya, tumbuhan paku ini adalah paku Psilotum dan juga paku Adiantum. Kelompok ketiga dari kingdom Plantae adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Cirinya adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati, juga sudah memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem. Dan menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Pada Gymnospermae, ciri-cirinya letak bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah, kemudian pohonnya berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan atau alat kelamin betinanya dikenal dengan strobilus.
Oke, contohnya adalah pada tumbuhan Gnetum gnemon atau melinjo. Kemudian juga tumbuhan cemara. Kita akan beralih ke tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Cirinya adalah alat perkembangbiakannya berupa bunga. Akar, batang, dan daunnya sudah dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian susunan tulang daunnya menyirip menjari atau sejajar. Bakal bijinya terlindung di dalam daun buah dan mengalami pembuahan ganda. Nanti, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping satu, sedangkan dikotil adalah tumbuhan yang berkeping dua. Oke, kita lanjutkan ke kingdom yang kelima. Kingdom yang kelima adalah kingdom Animalia atau dunia hewan. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Invertebrata, artinya adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi beberapa filum. Filum yang pertama adalah Porifera, contohnya adalah hewan spons. Kelompok yang kedua adalah Soloenterata, contohnya adalah Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Filum yang ketiga adalah Platyhelminthes, contohnya adalah Planaria, cacing hati. Kemudian filum yang berikutnya adalah Nematoda, contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Filum yang berikutnya adalah Annelida, contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan pacet. Filum berikutnya adalah Arthropoda. Arthropoda adalah contohnya adalah udang, kepiting, dan serangga. Kemudian filum berikutnya adalah Echinodermata, contohnya adalah bintang laut, landak laut, bintang ular laut, dan teripang. Filum yang terakhir adalah Mollusca, contohnya adalah bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Kita akan masuk kelompok berikutnya dari Animalia. Kelompok kedua adalah Vertebrata. Kalau tadi Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, maka Vertebrata adalah kelompok hewan yang sudah memiliki tulang belakang. Dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Pisces. Pisces adalah kelompok ikan. Contohnya adalah ikan mujair, ikan mas, dan ikan lele. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok amfibia atau hewan yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Kemudian kelompok yang ketiga adalah reptilia atau hewan melata. Contohnya adalah buaya, kadal, penyu, dan ular. Kelompok yang keempat adalah kelompok aves atau kelompok unggas. Contohnya adalah burung pipit, burung merpati, dan burung elang. Kelompok yang kelima adalah kelompok mamalia, yaitu hewan yang melahirkan dan menyusui. Contohnya adalah gajah, kelelawar, dan lumba-lumba. Demikian penjelasan saya tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita akan lanjutkan ke tugas biologi yang ketiga. Kalian diminta untuk mencari ciri dari filum Platyhelminthes dan Arthropoda. Kemudian, berikan masing-masing 2 contoh hewannya. Jika sudah kalian kerjakan, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom. Waktu pengerjaan adalah selama jam pelajaran biologi. Mohon tidak terlambat. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati.